Cherry kembali menggebrak pasar Indonesia dengan seri Omodanya. Ini bukan Omoda biasa, karena ini udah jauh lebih spesial. Dan inilah dia, Cherry Omoda 5 GT. Yoi. Apa aja bedanya dengan versi regulernya kita bakal bahas. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kalau kita lihat dari eksteriornya, dia sebenarnya masih mirip-mirip aja sama yang versi regulernya. Dia ada dual tone ya. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin, yang paling kelihatan itu adalah aksen warna oranye di sini sekarang nih ya. Ini bisa lihat ya, di sini, terus di peleknya, di side skate, di spion. Kalau sebelumnya kan tuh warna merah gitu, sekarang warna oranye. Sebenarnya sama-sama aja sih ya, sama-sama norak, sama-sama kayak mobil yang pakai aksesoris aftermarket gitu. Harusnya sebenarnya hitam aja, kenapa sih harus pakai identitas kayak gini? Tapi ya udahlah, itu mungkin dari ciri khasnya si Omoda untuk bisa lebih atraktif secara dilihat kali ya. Terus dari gitu, yang berubah lagi adalah di bagian depannya. Ini sekarang nggak ada logo Cherry nih, di grill yang keren ini, nih grill yang udah ada kayak berlian-berlian ini, dia udah nggak ada logo Cherry-nya. Dia diganti sama tulisan Omoda yang menurut gue juga ini keren banget dari segi fontnya, lebih oke lah ya gitu. Di sini ada kamera, jadi dia secara fitur-fitur sebenarnya jauh lebih lengkap juga, sama lah kayak versi yang sebelumnya. Nah selebihnya itu nggak ada yang beda, ini semuanya sama persis sama versi yang reguler, cuma tadi aksen oranye dan juga udah kita nggak bakal menemukan logo Cherry di sini gitu. Apalagi yang bedanya? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah gitu juga di bagian belakang ini sama nih, kita nggak ada logo Cherry sini, ini ada tulisan Omoda. Aksen oranye lagi, tapi ya ini oke lah, cukup keren. Jadi gue suka sama spoilernya yang lebih atraktif. Ada dua sirip di sini ya. Di sini ada Hemon stop lampnya, ini ada defogger, ada wiper lengkap segala macam. Dan di sini tulisannya sekarang 290T ya, karena ini pakai mesin yang baru gitu, mesin yang lebih besar. Jadi dia juga punya torsi dan power yang lebih besar. Nanti bakal kita bahas secara khusus untuk masalah mesinnya. Nah terus di sini juga ada tulisan Omoda 5 GT, yang sini tetap ininya aksennya aksen oranye sama kayak di bagian-bagian aksen-aksen di roda di mana-mana ya. Di sini ada aksen karbon, ini gue cukup suka. Jadi dia nggak begitu norak, dan di sini yang biasanya itu pakai kayak chrome, dia tuh kayak aksen-aksen titanium, jadi bikin tampilannya tuh jadi lebih oke. Walaupun ini sebenarnya ya bukan lubang-lubang knalpot beneran ya, karena knalpotnya tuh ada di belakang di sini nih, cuma satu ya. Dan ini filternya gede, saringannya gede banget. Jadi ini bagian belakang kayak gini. Nah yang paling istimewa tentunya ada apa yang ada di balik kap mesinnya ini nih. Wih, gila. Dia udah pakai hidrolik, jadi langsung ngangkat. Kita nggak perlu ngangkat kap mesinnya yang sebenarnya berat. Ini ada peredamnya. Dan ini cukup lumayan clean ya. Gue suka sini ada covernya. Di sini juga tulisannya 1,6T. Jadi kalau yang sebelumnya itu 1500 turbo, yang sekarang 1600 turbo. Memang kenaikannya cuma 100 doang gitu ya. Tapi secara tenaga ini jauh lebih bertenaga. Kalau yang sebelumnya itu di kisaran sekitar 150 horsepower, yang sekarang 197 horsepower. Ini beneran peningkatan yang menurut gue sangat signifikan. Apalagi torsinya, tadi seperti yang bagian belakang, sekarang dia punya torsi hampir 300 Nm atau 297. Lo bisa bayangin, dengan yang lama aja atau versi yang regulernya itu udah enak banget. Dan sekarang tuh powernya semua ditambah gitu. Waduh gila. Nanti kalau kita cobain tuh bakal berasa banget gimana rasanya gitu. Udah gitu, dari sokongan mesin ini dia dipaduin juga sama transmisi baru. Ini juga DCT ya. Dia udah pakai dual clutch yang harusnya itu secara daya gigitnya itu tuh jadi lebih gitu ya. Gitulah, kayaknya harusnya tuh enak banget lah. Dual clutch tuh dia emang terkenal dengan transmisi yang sangat enak, terutama dari segi asupan tenaganya tuh dia jadi lebih berisi dan juga lebih merata dari atas sampai bawah. Makanya nanti bakal kita cobain aja langsung lah gitu ya. Oke, sekarang kita langsung cobain aja. Nah ini katanya dari yang versi yang reguler, sekarang dia drive mode-nya itu udah lebih lengkap. Ada versi normalnya ya gitu ya. Kalau kemarin kan ini mobil kayak nggak normal gitu, cuman ada sport sama eco doang. Sekarang udah agak normal nih karena ada mode sportnya. Sekarang kita cobain yang mode normal dulu, baru nanti kita cobain ke sport ya. Untuk tuas transmisinya segala macam ini masih tetap sama aja menurut gue. Posisi duduk dan lain-lain juga enak karena dia udah elektrik joknya. Terus ini setirnya juga udah bisa tilt dan teleskopik gitu.
Oh iya, dan untuk mengimbangi tenaga mesin yang lebih besar itu, konon di bagian belakang suspensinya tuh sekarang dia udah pakai yang independen, jadi memang harusnya jadi jauh lebih enak lah gitu ya. Ini yang mode normal, kita cobain akselerasi, jangan kaget. Ya, masih ada jeda dikit dan udah ketika di RPM 2000-an itu baru mulai berasa itu ya, tenaganya tuh langsung ngedorong gitu. Nah, untuk handlingnya sendiri, ya ini sebenarnya nggak ada masalah. Walaupun dia sebenarnya sebuah SUV, ini gue coba untuk zigzag, masih tetap enak. Dan, nah, belok patah pun juga, ini mobil masih cukup nyaman untuk dikendalikan gitu. Jadi nggak terlalu liar banget lah gitu ya. Bahkan gue nggak ngerasa ini sebuah SUV gitu, kecuali posisi nyetirnya yang tinggi. Terus, kita cobain pakai mode sport ya, tinggal pencet doang dan ini langsung berubah. Di sini tuh warna merah gitu-gitu ya. Apa yang beda, dia mungkin dari putaran mesin jadi jauh lebih tinggi nih. Sekarang gue cobain akselerasi ya, jedanya tuh masih tetap ada, tapi nggak selama atau nggak selemot yang versi yang tadi mode normal. Udah gitu putaran mesin juga berasa lebih tinggi, jadi memang cukup cukup atraktif gitu buat lo yang memang penyuka kecepatan gitu, yang tadinya biasa pakai sport car mungkin gitu, tapi dia terlalu sayang untuk dipakai harian. Nah, ketika lo pakai Chery Model 5 itu, feel dari mobil-mobil sport itu tuh masih bisa kita rasakan lah gitu ya. Gak cuma tenaganya doang yang kayak bagong gitu, yang main lurus doang, dia beloknya susah. Enggak, ini dia untuk belok juga tetap lebih enak. Suara mesinnya juga nih kalau misalnya dibocorin ke kabin harusnya bisa lebih mantap gitu ya. Wow, respon setirnya cukup oke dan semuanya juga presisi. Bahkan dalam keadaan kayak gini kita masih tetap bisa belok dengan nyaman gitu ya. Lo tinggal banting setir aja begini udah asik sih. Oke, setelah tadi kita nyoba beberapa kali putaran yang sebenarnya udah enak banget ya tracknya ya. Jadi nggak perlu gue jelasin lagi karena nanti juga bakal bisa kalian lihat sendiri di footage-nya gitu ya. Jadi mobil ini tuh beneran selain tenaganya juga yang jauh lebih agresif, dia juga punya handling yang beneran nurut banget gitu walaupun ini sebuah SUV. Ya walaupun memang harus dikompensasi dengan harganya yang sekarang udah nggak di bawah 400 juta lagi, nggak 300 jutaan sekian, tapi udah 400 jutaan sekian. Tapi menurut gue dengan semua perubahan yang ditawarin gitu ya, mesin baru yang jauh lebih bertenaga gitu, itu buat kalian-kalian yang penyuka kecepatan gitu, yang nggak bisa pakai Ferrari, yang nggak bisa pakai Lamborghini, ya pakai ini aja lah. Kalau buat harian itu cukup bisa atau sangat bisa untuk ugal-ugalan di jalan raya, kira-kira kayak gitulah. Ini merupakan salah satu langkah yang menurut gue cukup oke dan cukup bernyali dari Chery Indonesia untuk menegaskan kalau mereka juga punya sesuatu nih dia di produk-produknya. Kira-kira kayak gitulah. Coba kalian komen-komen aja. Mau nggak sih beli mobil dengan harga yang di atas 400 jutaan tapi dengan performa yang sebagus ini menurut gue gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.